bertemu di dalam kelas pengantar perjanjian lama ya. Kita berada di semester 1 ya dari Sekolah Tinggi Teologi Battle the Way. Ya. Saya sedikit akan mulai perkenalan ya supaya Bapak Ibu sayang gitu dengan saya gitu ya. Tak kenal maka tak sayang gitu katanya. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Ya, baik, puji Tuhan. Jadi nama saya Roni Kurniawan. Bapak Ibu bisa panggil Pak Roni saja. Latar belakang saya sebetulnya di bidang IT. Ya, saya 28 tahun di bidang IT sejak saya menyelesaikan pendidikan di Universitas Bina Nusantara, kemudian meniti karir di bidang ini dan puji Tuhan selama perjalanan eh, meniti karir saya juga ambil pelayanan di dalam gereja. Kurang lebih 30 tahun saya melayani. Sampai sekarang Tuhan masih percayakan untuk melayani di Gereja Pantai Kosta di Indonesia atau GPDI ya, Jemaat Kepak Duri, tidak jauh dari kampus kita, Tanjung Duren, ya mungkin sekitar 1 kilo lah ya. Dan di dalam pelayanan gereja lokal ataupun di dalam teologi, saya punya beberapa peminatan gitu ya yang menjadi bidang saya, mulai dari pelayanan anak-anak muda, pemuda, kemudian multimedia gereja, sekretariat gereja gitu ya. Kemudian saya uh, sangat suka gitu ya dengan church administration gitu. Jadi administrasi gereja itu menjadi area saya selama ini. Kemudian kepemimpinan di dalam gereja, kemudian pendidikan-pendidikan, pembinaan rohani, pertumbuhan rohani itu juga. Kemudian dengan latar belakang saya di bidang IT, maka saya membawa beberapa proses transformasi yang ada untuk kita implementasikan di dalam pelayanan gereja lokal gitu ya. Dan terakhir juga dalam riset saya, disertasi saya memberikan rekomendasi kepada gembala-gembala hamba Tuhan se-Indonesia bahwa sebagai pemimpin-pemimpin gereja, maka kita perlu memahami konsep digital leadership gitu ya. Bukan berarti digital leadership ini hanya menjadi konsumsi organisasi bisnis, tetapi bagaimana teknologi itu bisa dipakai di dalam gereja ya membawa sesuatu yang baik, yang positif. Ini kurang lebih apa yang menjadi area expertise saya dan juga peminatan saya selama ini, Bapak Ibu. Dan sedikit menyampaikan pendidikan formal saya, ada beberapa bidang yang saya sudah tekuni selama ini. Jadi pendidikan saya itu mulai dari computer science gitu ya, teknik informatika, saya menyelesaikan bachelor dan master. Kemudian saya juga menyelesaikan pendidikan bachelor dan master di bidang accounting, bachelor dan master di bidang ilmu komunikasi, kemudian bachelor, master, dan doctorate di bidang manajemen, dan yang terakhir yaitu master, doctorate teologi, dan juga doctorate ministry. Ya, saya memang menggunakan waktu yang ada untuk terus melakukan pengembangan diri ya supaya waktu yang ada ini tidak terbuang sia-sia. Jadi saya mengelola waktu dengan baik untuk mengembangkan diri. Nah, khusus untuk bidang teologi ya, saya sama seperti Bapak Ibu merupakan alumni dari Battle the Way angkatan 2021 selesai 2023. Kemudian waktu belum selesai kuliah di
Battle the Way, saya sudah memutuskan untuk melanjutkan S3 ya, Doctorate Ministry di Battle Indonesia atau Petamburan gitu ya. Karena saya ada beberapa master, jadi saya bisa langsung mengambil S3 di Petamburan. Nah, sementara saya masih menyelesaikan Doktor Ministry, Pak Andreas juga sampaikan kepada saya sekalian doktor teologi. Akhirnya saya putuskan, ya saya ambil kuliah doktor teologi, Kalau yang tapi bukan betul tapi bukan pulang di lebih ke Battle terakhir Indonesia, tapi di STT Harvest di Lipo Karawaci. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekelumit eh, pendidikan dan juga ekspertis saya. eh, Mudah-mudahan nanti bisa membantu Bapak Ibu semua ya di dalam masa pendidikan di Battle the Way. Dan saya ingin mendorong kepada Bapak Ibu sekalian agar tidak perlu khawatir, tidak perlu takut di dalam menyelesaikan pendidikan magister teologi ini. Ya, mungkin Bapak Ibu berpikir, wah saya S1-nya bukan teologi gitu ya. Sekarang mau belajar S2 lagi, bagaimana dan seterusnya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir gitu ya. Karena di kampus kita ini kita akan dibekali, diperlengkapi ya dengan mata kuliah yang benar-benar saya merasakan sendiri itu sangat membantu ya di dalam pelayanan gereja lokal dan semuanya sangat-sangat positif di dalam pelayanan. Nah, itu sekelumit tentang saya dan saya ingin Bapak Ibu juga sedikit memperkenalkan diri ya. Domisili. Oh ya, saya berdomisili di Jakarta Barat ya. Jadi juga tidak jauh dari kampus kita. Nah, sekarang gantian Bapak Ibu bisa perkenalkan domisili Bapak Ibu, kemudian pelayanan di gereja apa, di bidang apa, dan sudah berapa tahun gitu ya. Dan termasuk latar belakang pendidikan, supaya saya bisa tahu Bapak Ibu mayoritas di bidang apa. Silakan mulai Pak Daniel, bisa? Masih mute, Pak. Ya, shalom semuanya. Perkenalkan saya dengan Daniel Konstantin Adam. Jadi eh, pendidikan saya S1, S2 dari UI Fakultas Hukum. Kemudian sekarang sedang menyusun disertasi untuk S3 Hukum. Dan pelayanan saya ada di eh, apa Mimbar, Pak. Nah, terus kemudian juga misi karena ikut Pak Niko sampai ke SOE. Nah, eh, yang menjadi profesi saya sekarang belum sepenuhnya menjadi hamba Tuhan, masih paruh waktu. Karena sementara ini saya bekerja sebagai lawyer dan kurator untuk kepailitan. Gitu Pak, perkenalan dari saya, tinggal di Baik, Pondok Indah, Jakarta Selatan. baik. Kita mesti banyak belajar hukum nih dengan Pak Daniel rupanya ya, luar biasa. Dengan senang Silakan hati Pak Pak. Aditya. Ya, shalom. Saya Aditya. Eh, Latar belakang saya teknik sipil, S1-nya. Saya pelayanan di Rayon 7 di Bogor, bantu dalam pengembalaan ibadah cabang ibadah hari Sabtu pertama di Bogor, di GBI Pajajaran 2, Shout Saturday House of Praise. Kalau ke Bogor hari Sabtu boleh mampir. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Aditya. Ibu Sandra, silakan. Shalom Pak, saya Sandra. Shalom. Saya backgroundnya S1 akuntansi. Saya tinggal di Tangerang. Pelayanan. Pelayanan di GBI Keluarga Allah di multimedia. Baik, terima kasih. Ibu Helmin, silakan. Ya, shalom Pak Roni, teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Helmin, background S1 Arsitektur Undip. Sekarang melayani di GBI Madison Square Cibubur, Pak. Baik, Di
Silakan Pak Efraim, ketua kelas kita. Ya, shalom Pak. Perkenalkan, Shalom. saya Frajim Ramoses. Saya tinggal di Sukabumi, pelayanan di GBI Selabintana sebagai worship leader. Latar belakang S1 saya teknik informatika sama Pak. Teknik Oh informatika. ya, Dan S2 saya manajemen pendidikan. Kebetulan saya guru ngajar di SMK. Itu Pak, oh terima puji kasih. Tuhan. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Budi, silakan. Salam Pak Roni, salam semuanya. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Budi, eh, domisili di Cibubur, pelayanan di GBI Medicine Kota Wisata Cibubur sebagai penggembalaan dan khotbah. Latar belakang pendidikan sarjana S1-nya arsitektur di Undip. Baik, Terima kasih. terima kasih Pak Budi. Selanjutnya Pak Yus Cornelius ya, silakan. Baik, Shalom Pak Roni. Nama Shalom. saya Yus Cornelius. Background pendidikan saya ekonomi, manajemen lebih tepatnya. Saat ini saya pelayanan di GBI Duta Lestari Tangerang di tim pengembalaan. Baik, Baik, terima kasih Pak. terima kasih Pak Yus. Pak Charles, silakan. Shalom, hambanya Pak Roni, Shalom. kawan. Saya Charles dari Bengkulu, ya. Oh, Eh, puji Tuhan. yes. Ya, background pendidikan S1-nya Teknik Industri, Bapak, dari Hmm, Sumatera Utara, Pak. Nah, bagian pelayanan di gereja, saya di Rayon 13, bagian misi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pak Denis, silakan. Halo Pak, halo Bapak Ibu. Shalom. Perkenalkan, nama saya Denis. Saat ini saya melayani di bidang Next Gen Anak Muda di GBI Tabga Rayon 10 Batam. Dan background pendidikan saya Sarjana Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Sudah melayani kurang lebih 8 tahun. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Selanjutnya Pak Henry, silakan Pak. Shalom Pak, Shalom. nama saya Henry Dejong dari Ambon Pak. Oh, puji Tuhan. Saya saat ini melayani di GBI House of Glory Ambon, CK9, dan latar belakang pendidikan saya S1 Teknik Perkapalan Wah, luar biasa. Ambon, dan pernah mengambil D3 Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Injili Yogyakarta. Puji Pelayanan Tuhan. sebagai full timer Pak di gereja. Oh ya, puji Tuhan. Demikian Pak. Terima kasih. Perjuangan Pak ya, selisih beda waktu 2 jam ini di sana ya. Iya Pak, betul Pak. Ya, tetap semangat Pak. Tuhan memberkati. Terima kasih Selanjutnya Pak. Pak Gangsar. Baik, salam Pak Roni, Shalom Pak. semua teman-teman. Nama saya Gansar dari GBI Maforem di Cikarang, Bekasi. Ya. Eh, Latar belakang pendidikan S1 di Teknik Industri di Surabaya. Kemudian pelayanan di bidang pengembalaan, Pak. Oh, Kira-kira baik, baik, tahun 2000-an. baik. Pak Tapi Gangsar, pengembalaan baru terakhir-terakhir ini aja. iya. Pak Gangsar kenal dengan Bapak Pendeta Ong Handoko? Hmm, Rank 8 ya? Tahu sih Saya, Pak, tapi nggak kenal baik. oh iya, ya, baik. Beliau teman saya waktu di The Way juga. Terima kasih Pak Gangsar. Ibu Maria memungkinkan untuk Shalom, Pak. shalom Ya, ya. saya Maria Magdalena. Latar belakang saya S1 Hukum UI. Saat ini karyawan swasta, Pak. Eh, saya mau belajar untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Iya. Pelayanan di mana Ibu? Eh, belum ada, Pak, Tapi berjemaat di gereja. di GKI, Pak. Oh, GKI, baik. Puji Tuhan. Kemudian Pak Gama, silakan. Shalom Pak Roni dan teman-teman, nama saya Gama Halo. Febriandi. Eh, Education background saya itu industrial engineering. Hmm, Sekarang melayani Tuhan, membantu penggembalaan di GBI Jakarta Family Church di daerah Kebonjeruk. Melayani Tuhan sudah kurang lebih 17 tahun. Saya tinggal di daerah Meruya, Jakarta Barat. Itu aja Pak Roni, terima kasih. Baik. Tadi di
Kebon Jeruknya sebelah mana ya, Pak? Di sebelah Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk, Pak, ada namanya Geraha Kencana di lantai 5, gereja kami di situ. Oh, di situ ada GBI ya? Iya, beberapa tahun yang lalu sebelumnya itu dari teman-teman dari tim Berias, Pak, yang pakai gedungnya. Oh, oke, oke, oke. Baik, Gitu. terima kasih Pak Gama. Pak Bambang, Terima kasih, Pak silakan. Roni. Ya, salam, salam Pak Roni. Shalom, Pak. Ya, saya dari Tangerang. Background saya di pertanian dari Brawijaya Malang. Sekarang saya pelayanan sebagai gembala di GBI Regensi 2 Rayon 3. Iya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya Ibu Amce. Silakan Ibu. Shalom Pak Roni, Shalom. kami tinggal di Cibinong Oh dan ya, berjemaat di GBI Tapos dan kami sudah bergabung di gereja itu sejak tahun 2004, berarti 21 tahun dari awal kami langsung jadi aktivis sampai sekarang udah jadi eh, diakones yang melayani di ibadah raya sekalian juga kami gembala kul baik, di gereja kami itu. Terus background pendidikan saya Fakultas Hukum dari Universitas Sumatera Utara dan 2 tahun terakhir ini saya eh, ngambil ke dunia pengacaraan, tapi saya lebih banyak melayani di PPA, Perlindungan baik, Perempuan dan Anak, ke sekolah-sekolah dan juga konsultasi hukum untuk keluarga seperti itu. baik. Dan Terima tujuan kasih. saya Hmm, mengambil STT DW ini, Iya, saya mau lebih lagi untuk mengetahui dan lebih dalam lagi untuk mengetahui ilmu keteologian yang pasti sangat berguna nanti untuk pelayan saya selanjutnya. Terima kasih Tuhan memberkati. terima kasih Ibu. Saya memperhatikan cukup banyak Bapak Ibu yang dari ini ya, latar belakang pendidikan hukum ya, luar biasa ya. Ini menarik sekali gitu. Nanti nanti ini ya, nanti kita akan ngobrol kira-kira Bapak Ibu harus mempersiapkan juga nanti karya akhir gitu ya, supaya jangan sampai apa mendadak-mendadak kemudian tidak siap, hasilnya tidak maksimal itu agak sayang itu. Baik, selanjutnya Ibu Yeni silakan. Shalom, malam Pak, Shalom, selamat Pak malam. Roni. Saya eh, latar belakang dari eh, pertanian, S1 Oh, pertanian Pak di Jember. Saya melayani bersama suami Pak Gangsar di GBI Makorem Cikarang. Demikian baik. Pak. Oh, berarti sepasang ya suami istri ya, puji Tuhan. Betul, Pak. Kemudian selanjutnya Ibu Desiana ya. Ya, Shalom Pak Roni. Shalom. Perkenalkan saya Desiana. Saya beribadah dan berjemaat melayani di CKI Kemah Doa Sion. Saya domisili Jakarta dan saya melayani di bidang pujian penyembahan dan background saya S1 ekonomi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Arwani silakan. Ya, shalom Pak. Shalom semua Shalom. teman. Saya eh, basicnya dari profesi bidan Pak. Oh ya, Ya, sekaligus saya sebagai PNS di Kementerian Perdagangan. baik. Ya, saya mengambil eh, magister ini ya untuk memperlengkapi diri aja Pak ke depan melayani Tuhan. Karena Puji saya juga Tuhan. pengerja di bawah eh, penggembalaan Pak Dr. Yanto di Alam Sutra Mall Pak. Oh ya, saya tahu di Alam Sutra Ya, ya. Baik, terima kasih saya Ibu. tinggal di Tangerang Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Helmin sudah ya tadi ya? Sudah. Pak Gangsar udah belum ya? Belum ya? Sudah Pak yang dari Cikarang Sudah ya. tadi Pak. Oh ya, Pak Sembili memungkinkan dan Ibu Rovina. Ya, silakan Ibu Rovina. Ya, salam Pak, salam semua. Shalom. Ya, Perkenalkan nama saya Rovina. Saya istri dari Pak Charles tadi yang dari Bengkulu ya Pak ya. oh Eh, suami istri juga ya, puji Tuhan. Ya, kami dari Rayon 13 memutuskan untuk memperlengkapi diri Ya,
lebih lebih mengenal lagi firman Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Nah, sejauh ini pelayanan kami kalau di gereja itu sebagai diakones, termasuk suami juga termasuk gembalaku. Kalau saya sendiri di pelayanan sekolah minggu dan Kabit Kreatif Ministry di Rayon Hmm, 13, Pak. Nah, kalau baik. basic saya itu S1 Biologi dari Universitas Sumatera Utara. Wah, baik. Oke, Terima baik. kasih, Bu. Selanjutnya terakhir Pak Sam ya. Silakan. Shalom Pak Roni, Shalom. semua. Kenalkan nama saya Samuel. Saya pendidikan bisnis ambil finance ya, di Quick Yanggi. Lalu saya tinggal di Kota Wisata Cibubur. Saya melayani di GBI Lewi Grand Galaxy Park Mall di Bekasi, Pak. Oh ya, baik. Saya sebagai gembala, Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar Ya. biasa nih, banyak gembala juga di tempat ini ya. Pak Stephen Filipus yang baru join, silakan memperkenalkan diri. Pak Stephen memungkinkan? Baik. Shalom Pak Stephen, silakan. Masih mute Pak. Pak Stephen, suara saya terdengar? Oh, ya mungkin beliau masih ada yang harus dikerjakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, perkenalan kita, saya sangat senang bisa berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, saya akan share apa yang menjadi rencana pembelajaran kita selama 1 semester ini. Ya, mata kuliah kita jelas, yaitu pengantar Perjanjian Lama yang pertama, gitu ya. Jadi memang nanti ada pengantar Perjanjian Lama kedua, ya, karena di kitab Perjanjian Lama itu ada berapa kitab, Bapak Ibu? Perjanjian 39. 39, masih 39 ya. Ya, nanti kita akan bagi dua. Beberapa kitab itu akan kita bahas di mata kuliah ini. Kemudian kitab-kitab puisi, kitab-kitab nabi-nabi itu akan kita bahas di bagian yang kedua, ya. Secara umum, pembelajaran kita tentunya ada beberapa pencapaian yang kita akan ambil gitu ya, kita selesaikan ya. Secara umum dari sisi unsur sikap ya, kita sebagai mahasiswa mahasiswi diharapkan dengan melalui pembelajaran ini kita semakin menunjukkan ketakwaan gitu ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini nilai-nilai Pancasila, moral, agama, etika itu ya menjadi capaian di dalam pembelajaran ini, termasuk ya kita saling bekerja sama satu dengan yang lain, ya kepekaan sosial, kepedulian kepada masyarakat, ya lingkungan kita, ya sebagaimana kita gereja kita juga ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ya harus bisa menjadi berkat bagi mereka semua. Yang terpenting juga adalah bagaimana nanti mahasiswa-mahasiswa ini mempunyai kualitas sebagai intelektual Kristiani yang menunjukkan nilai-nilai kampus kita STTB Dowe. Nilai-nilainya cukup banyak, ya kedisiplinan, kemudian intimasi dengan Tuhan, ketaatan, ketekunan, kemudian excellent, keunggulan, dan kerendahan hati. Ini beberapa sikap yang telah dicanangkan oleh kampus kita. Nah, secara umum ya, unsur keterampilan umum sebagai mahasiswa ini juga ada beberapa hal yang perlu dikembangkan, seperti pemikiran secara logis, pemikiran secara kritis gitu ya, critical thinking, sistematis, kreatif,
itu harusnya menjadi karakter dari para mahasiswa gitu ya. Nah, nanti di akhir pendidikan S2 ini, yaitu Bapak Ibu diminta untuk membuat satu artikel nanti yang akan dipublikasikan secara umum gitu ya. Bapak Ibu sudah mendapat informasi ini bahwa nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menulis sebuah artikel. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Ini tahun yang kedua kalau tidak salah ya. Jadi sebelum-sebelumnya itu biasanya mahasiswa magister itu harus menyusun tugas akhir dalam bentuk tesis gitu ya. Tetapi ada kebijakan baru membuat artikel yang harus dipublish di jurnal Sinta. Jadi jurnal Sinta itu adalah jurnal nasional resmi. Ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, semakin tinggi itu adalah jurnal Sinta 1. Tentunya kualitas artikel yang disubmit itu semakin bobotnya semakin tinggi. Kemudian menyelesaikan pengembangan pengetahuan dan keahlian ya secara umum ini. Kemudian saya langsung ke capaian pembelajaran mata kuliah. Total kita ada 16 pertemuan Bapak Ibu ya. Ini pertemuan yang pertama. Nanti di setiap pertemuan itu kita akan membahas kitab-kitab yang ada di dalam perjanjian lama ya. Karena mata kuliah ini adalah pengantar perjanjian lama, maka memang yang akan disampaikan hanya pengantar ya, pendahuluan ya, pendahuluan karena nanti Bapak Ibu akan mendapat juga mata kuliah teologi perjanjian lama gitu ya. Di situ akan jauh lebih mendalam dari sekedar pengantar. Nah, untuk pengantar perjanjian lama satu ini kita akan belajar mulai dari kitab-kitab Musa atau Bapak Ibu mungkin pernah dengar Pentateuch gitu ya. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, seterusnya sampai nanti terakhir itu di kitab Ester ya, sampai Ester. Sementara kitab selanjutnya itu akan menjadi pembahasan di pengantar perjanjian lama 2. Di situ ada kitab-kitab puisi atau syair, kemudian ada kitab-kitab para nabi. Ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil, ya. Kemudian materi pembelajaran kita itu diambil atau menggunakan beberapa referensi, gitu ya. Seperti David Howard itu sebagian banyak itu dia pakai bukunya. Ya, jadi David Howard yang judulnya Kitab-kitab Sejarah dalam Perjanjian Lama. Bapak Ibu masih bisa mendapatkan buku ini ya jika Bapak Ibu mau mendalami lebih dalam gitu ya. Itu masih banyak dijual di Tokopedia ya. Tokopedia penerbitnya adalah Gandum Mas Malang terbitan tahun 93. Memang sudah lama tetapi isinya sangat bagus sekali ya untuk kita pelajari. Buku kedua yang juga baik ya itu Pengenalan Pentateuch Herbert Wolf ya. Itu memang buku ini secara khusus mempelajari mengenai Pentateuch ya 5 kitab Musa tersebut. Penerbitnya sama Gandum Mas Malang tahun 1991. Yang lainnya saya rasa tidak perlu. Saya merekomendasikan 2 itu ya. Ada juga pengantar perjanjian lama mulai Kejadian sampai Ester yang dibuat oleh Pak Ferry Simanjuntak dari Bandung. Ya, ini masih termasuk baru 2017. Bapak Ibu bisa mendapatkan e-booknya ya berbayar memang di Google Book. Ya, jadi memang tidak bisa di-download. Jadi Bapak Ibu bisa baca secara online. Kemudian ini penilaian secara standar ya untuk setiap mahasiswa. Ini penilaian dari kampus juga standar. Nah, nanti memang di dalam pembelajaran kita ini saya
akan memberikan juga beberapa tugas gitu ya kepada Bapak Ibu. Tugasnya mungkin saya akan atur dan saya akan sampaikan minggu depan supaya Bapak Ibu tidak terlalu khawatir kalau saya sampaikan sekarang nanti, waduh, pertemuan pertama sudah langsung tugas gitu ya. Jadi saya tidak ingin menimbulkan kekhawatiran kepada Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita harus mulai terbiasa untuk membaca jurnal, ya, membaca artikel-artikel yang sudah dipublish. Karena mengapa saya sarankan membaca jurnal? Karena itu nantinya yang akan banyak kita pakai di dalam menyelesaikan makalah atau paper, ya selain buku-buku tentunya, gitu ya. Kalau buku-buku kan Bapak Ibu pasti berpikir, waduh mesti beli buku gitu, atau datang ke kampus kita di kampus The Way, perpustakaan kita tuh sangat jarang didatengin sama mahasiswa gitu ya. Kecuali waktu tesis, nah itu luar biasa tuh. Jadi untuk lebih mudahnya sih memang baca jurnal, karena kita bisa cari di Google. Misalnya kita mau bahas tentang kepemimpinan gereja, kepemimpinan Musa, kepemimpinan Yosua, atau kepemimpinan yang lain. Nah, itu jurnalnya sangat banyak. Nah, dari jurnal-jurnal itulah yang akan memperkaya, melengkapi paper atau makalah kita atau artikel gitu ya Bapak Ibu. Jadi sangat 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 penting untuk mulai membaca jurnal sesuai dengan kebutuhan kita ya, sesuai dengan peminatan kita. Nah, saya sarankan juga Bapak Ibu, yang kedua adalah coba mulai Bapak Ibu melihat masalah atau fenomena-fenomena di gereja Bapak Ibu, kira-kira ada masalah atau hal-hal apa yang masih menjadi tantangan di dalam gereja. Ya, masalah yang jelas-jelas dihadapi. Nah, dari masalah yang kita kumpulkan itu loh, yang nantinya bisa membuka kita untuk, oh saya mau meneliti atau membahas hal ini pada saat nanti tugas akhir. Nah, mumpung kita masih jauh-jauh nih, tapi kita sudah membuat, menginventaris masalah-masalah yang setiap hari, setiap waktu masih nampak belum terpecahkan. Nah, ini loh, mahasiswa atau nanti magister teologi diharapkan mampu melakukan pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat, khususnya di dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita. Nah, jadi kita harus melek, kita harus tahu masalah yang dihadapi apa, lalu solusinya apa. Nah, jadi Bapak Ibu saya sarankan mulai melihat, kemudian mencatat ya masalah-masalah yang ditemukan, yang masih ditemui di dalam pelayanan gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu sebelum kita masuk dalam bahan atau materi pertama. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Shalom Pak. Jadi kalau Sinta minimal yang harus dicapai Sinta berapa ya Pak? Karena pengalaman saya itu untuk akses ke Sinta itu kita cukup berebut gitu ya dan nggak mudah gitu. Ya, Standarnya dari STTDW itu kira-kira Sinta berapa yang harus minimum di achieve dicapai gitu. baik. Terima kasih Pak Daniel. Pertanyaan yang bagus sekali. Setahu saya, artikel yang harus dipublish itu diharapkan di Sinta 4 atau Sinta 5. Kalau bisa Sinta 3, luar biasa. Tapi saran saya, Sinta 4 pun sudah cukup baik. Ya. Baik, Dan, makasih. dan Pak Daniel juga tahu kan bahwa artikel itu ketika kita submit kan harus ada proses review ya. Nah, minimal itu kita cukup ada surat LOA atau Letter of Acceptance. Itu sudah oke untuk kita bawa dalam sidang gitu ya. Jadi sekalipun itu artikel tetap akan disidangkan gitu, diujikan di hadapan dosen penguji. Baik Pak, Gitu. makasih. Ya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, waduh saya tidak terbiasa membuat artikel dan seterusnya. Jangan khawatir Bapak Ibu.
Ya, jangan khawatir. Yang penting tadi artikel itu akan bermanfaat, akan berkualitas jika ada masalah yang dibahas. Ya, kalau tidak ada masalah, nggak ada gunanya bikin artikel, nggak ada gunanya bikin penelitian, karena penelitian itu untuk memecahkan masalah yang ada, yang terjadi, gitu ya. Saya pernah sidang itu proposal ditanya langsung masalahnya, masalah yang dihadapi apa. Kalau tidak ada masalah ya sudah kita selesaikan sidang ini, nggak ada gunanya sidang ini gitu. Jadi harus ada masalah itu. Nanti Pak Daniel bisa sharing itu. Di hukum harus ada masalah kan untuk membuat artikel gitu kan. Yes, Baik, yes, Pak. ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan. Baik, jika tidak ada, saya akan masuk ke dalam materi kita pada sore malam hari ini. Ya, sekali lagi Bapak Ibu jangan takut, jangan khawatir. Eh, Materi yang saya sampaikan ini cukup ringan, sederhana gitu ya. Dan eh, banyak hamba-hamba Tuhan yang jauh lebih senior dibanding saya gitu ya. Jadi ini pengantar perjanjian lama eh, mata kuliah kita dan bicara mengenai perjanjian lama maka itu erat kaitannya dengan Alkitab yang kita pelajari, Alkitab yang kita bahas, yang kita sampaikan di dalam pelayanan di gereja oleh hamba-hamba Tuhan, oleh gembala-gembala. Kita tidak pernah lari dari dasar kita yaitu Alkitab. Maka kita sebagai insan-insan Pentakosta itu kita meyakini dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah gitu ya. Alkitab bukan berisi firman Allah, tapi Alkitab adalah firman Allah itu sendiri. Alkitab secara umum ya, seperti Bapak Ibu tahu, terbagi menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama 39 kitab, perjanjian baru 27 kitab. Ya, dan kita akan fokus kepada perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian lama itu sendiri kita dibagi-bagi lagi. Ada kitab Taurat atau kitab Musa atau yang disebut dengan Pentatuk. Dan kita tahu hanya 5 kitab ya. 5 kitab yang termasuk dalam kitab-kitab Musa. Setelah kitab-kitab Musa, maka ada bagian kedua ya, itu adalah kitab-kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah mulai dari kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, gitu ya. Itu semuanya termasuk dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian setelah kitab-kitab sejarah ada lagi kelompok yang disebut kitab-kitab puisi atau hikmat. Ada 5 kitab. Bapak Ibu tahu apa saja kitab-kitab puisi dan hikmat? Hikmat, silakan ada yang tahu? Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Khotbah. dan Kidung Agung. Iya. Dan terakhir nanti kita akan ketemu bagian kitab nabi-nabi atau orang suka sebut kitab nubuat-nubuatan gitu ya. Ada nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Berapa nabi-nabi besar? Berapa kitab? Ada 5, Pak. 5. Kalau nabi-nabi kecil berarti 12 gitu ya. Ini sekedar jokes, ya, bukan berarti yang kecil itu kecil perawakannya gitu ya. Tapi kalau yang besar itu perawakannya besar, bukan Bapak Ibu. Tapi memang kita tahu kitab-kitab yang termasuk nabi besar itu memang dari sisi jumlah pasal itu sangat banyak gitu ya dibanding Nabi Yunus, Nabi Hagai, Yoel itu relatif sedikit ya. Ada yang 3 pasal, ada yang 5 pasal gitu ya, sedikit. Jadi itulah
yang membedakan kitab-kitab tersebut. Sedikit menyinggung Perjanjian Baru, ya, itu ada 4 kitab Injil, ada 1 kitab sejarah, ada surat-surat dari Rasul Paulus, surat-surat umum, dan satu surat atau kitab nubuatan, gitu ya, atau kitab Wahyu biasanya kita tahu. Baik, Bapak Ibu, Alkitab Perjanjian Lama itu yang kita pegang saat ini, yang 39 kitab tadi, itu berasal dari tradisi Yahudi, ya, yang dikanonkan kanon Perjanjian Lama, atau mereka sering menyebutnya adalah Tanakh, ya, yang ditetapkan secara bertahap. Mulai dari mana? Mulai dari 5 kitab Musa. Itu sejak zaman Ezra itu sudah terbentuk, ya, 5 kitab Musa ini. Makanya kalau Bapak Ibu baca di pasal-pasal zaman Ezra, Ezra sudah membacakan kitab-kitab itu di hadapan bangsa Israel, gitu dah. Itulah yang disebut dengan kitab-kitab Musa. Kemudian ada lagi kitab-kitab nabi. Nah, nabi-nabi atau bahasa Ibraninya sering disebut dengan Nevi'im, ya. Itu sudah mulai diakui sekitar abad yang ketiga sampai abad kedua sebelum Masehi. Kemudian ada lagi Ketuvim, ya, ini kitab-kitab tulisan, ya, yang baru dikanonkan itu sekitar abad 1 Masehi. Ya, ada satu konsili, ada satu semacam konferensi, ya, namanya Konsili Jamnia, yang memang mengumpulkan dan menyatukan menjadi satu kanon. Jadi siapa yang menentukan pertama kali Perjanjian Lama, ya, yang seperti kita pegang, itu adalah umat Yahudi. Lalu gereja mewarisi kitab suci itu, ya, dan kemudian disebut sebagai Perjanjian Lama. Ini sekelumit, ya, tentang Perjanjian Lama, bagaimana terjadinya, gitu ya. Saya ingin sedikit membahas apa itu Tanakh, gitu ya. Jadi Tanakh itu adalah sebutan dari orang-orang Yahudi tentang kitab suci mereka, yang lalu dalam tradisi kita, ya, Kristiani disebut Perjanjian Lama. Kata Tanakh itu berasal dari singkatan 3 bagian utama dari kitab suci orang Yahudi, gitu. Nah, kemudian 3 bagian itu tadi, ya, Torah, yaitu berisi tentang hukum, berisi tentang ajaran-ajaran yang semuanya berasal dari 5 kitab Musa yang disebut dengan Pentateuch, gitu ya. Kemudian Nevi'im ini penulisan bahasa Ibraninya. Bapak Ibu juga sedang dapat di semester ini. Nevi'im ini adalah tulisan-tulisan dari para nabi. Kemudian Ketuvim, nah itu ejaannya seperti itu, adalah tulisan-tulisan dari kitab-kitab juga. Nah, 5 kitab Musa kita sudah tahu: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, penamaan kitab Musa ini itu kita bisa lihat, ya, di kata awal dari setiap kitab. Misalnya, kitab Kejadian itu diawali dengan kata Bereshit dalam bahasa Ibraninya. Kemudian Keluaran itu diawali dengan kata Semot dan seterusnya. Itu loh yang menjadi nama dari kitab yang bersangkutan. Jadi kalau Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani, ya, buka, gitu ya, Kejadian pasal pertama ayat pertama, maka kata awalnya Bereshit, pada mulanya. Nah, itu ya, Bereshit. Jadi ini unik, ya, menarik, ya, setiap nama kitab diawali oleh kata pertama dari kitab tersebut. Kemudian tadi yang sudah kita singgung mengenai Nevi'im, ya, kitab nabi-nabi itu mulai dari Yosua, Hakim-hakim, Samuel, gitu ya. Kemudian raja-raja, Yesaya, sampai 12 nabi kecil itu semuanya
kumpul masuk kategori Nevi'im gitu. Sementara tadi kelompok Ketuvim yang tadi tulisan-tulisan itu mulai tadi kitab puisi, kitab hikmat ya, seperti Mazmur, Amsal, Ayub gitu ya. Kemudian ada juga 5 gulungan ya yang disebutnya Megilot. Nah, isinya apa saja? Kidung Agung, Rut, Ratapan, Pengkhotbah, Ester. Ini awal-awal pertama kali ya, Bapak Ibu. Kemudian yang selain tulisan-tulisan itu juga ada kitab Daniel, kitab Ezra, Nehemia, dan Tawarit. Nah, ini sejarah mula-mula dari Perjanjian Lama. Kita masuk ke dalam bagian 5 bagian Pentatuk ya. 5 kitab pertama dalam Alkitab dikenal dengan nama Pentatuk, berasal dari bahasa Yunani. Penta itu artinya 5, kemudian tuchos, teuchos. Nah, sebetulnya teuchos itu dalam bahasa aslinya itu sebuah wadah, ya, wadah untuk membawa gulungan papirus. Nah, Bapak Ibu tahu ya, kitab-kitab kita itu dulunya ditulis dalam kertas yang disebut dengan papirus. Nah, jadi sebetulnya ini adalah wadah untuk membawa gulungan papirus, lalu berkembang justru digunakan untuk menyebut nama gulungan naskah itu sendiri ya. Jadi Pentatuk itu sebetulnya ya wadah untuk membawa 5 atau membawa 5 beberapa kitab-kitab Musa tersebut ya. Kemudian pembagian 5 kitab tersebut sudah dinyatakan atau sudah diakui sebagai Pentatuk versi Samaria dan Septuaginta. Lalu pertanyaannya, Pak, ini kok ada Pentatuk versi Samaria ya? Apa bedanya dengan Pentatuk yang kita tahu gitu? Jadi Pentatuk yang kita pakai sekarang ini itu kan semuanya dari Yahudi ya. Bapak Ibu kalau mempelajari sejarah Israel, terutama setelah kejatuhan Salomo, itu kan Israel terpecah menjadi berapa bagian Bapak Ibu? 12. Menjadi 2 bagian ya. Kalau 12 itu 12 suku Israel ya. Ada kerajaan Israel Selatan ya, yang disebutnya Israel. Ada kerajaan Utara yang ibu kotanya Yerusalem ya. Selatan itu ibu kotanya Yerusalem, kalau utara itu ibu kotanya Samaria. Nah, 2 bagian inilah yang kita tahu antara orang Yahudi dan orang Samaria kurang akur ya, kurang damai gitu ya. Makanya di kitab-kitab Injil kan ada cerita seorang Samaria yang baik hati gitu ya. Ketika ada orang yang dirampok, orang Lewi lewat dibiarkan, tetapi ketika orang Samaria ini menemukan orang yang dianiaya atau yang sudah dirampok, itu mereka memberikan pertolongan. Nah, itu aneh gitu. Seorang Samaria menolong orang Yahudi atau orang Lewi itu aneh gitu. Bapak Ibu juga bisa temukan tuh di Yohanes ketika Yesus berada di sumur Yakub, ada seorang perempuan Samaria. Lalu Yesus bilang, "Beri aku minum, beri aku air." Nah, perempuan Samaria itu langsung bilang, "Lah, masa kamu minta dari perempuan Samaria gitu?" Nah, itu 2 kejadian ini menunjukkan antara Samaria dan Yahudi itu nggak akur, nggak cocok gitu ya. Sehingga Pentatuk versi Samaria itu sedikit berbeda dengan versi Yahudi. Ya, berbeda, isinya berbeda. Tetapi yang kita pakai, yang kita akui itu yang versi Samaria. Dan juga apa ini Septuaginta? Nah, Septuaginta itu ada satu kisah Bapak Ibu. Seorang raja Mesir itu ya,
kemudian meminta 72 sarjana Yahudi untuk menerjemahkan kitab-kitab dari versi atau bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. Ya, ini seorang raja dari Yunani yang berkuasa di Mesir waktu itu meminta 72 sarjana Yahudi menerjemahkan semua kitab yang menggunakan bahasa Ibrani ke bahasa Yunani supaya bisa dipelajari. Nah, kita tahu Bapak Ibu, semua kitab Perjanjian Lama itu dalam teks aslinya itu menggunakan bahasa Ibrani. Itu sebabnya Bapak Ibu perlu belajar bahasa Ibrani. Sementara Perjanjian Baru itu seluruhnya menggunakan bahasa Yunani. Oleh karena itu memang sangat disarankan mahasiswa teologi ya belajar kedua bahasa itu sehingga ketika kita mempersiapkan firman Tuhan untuk pelayanan di ibadah kita, kita bisa melakukan eksplorasi lebih mendalam mengenai teks ya, mengenai teks aslinya sehingga kita bisa menyampaikan apa yang dimaksud oleh penulis kitab-kitab, penulis surat-surat mengenai suatu teks. Bapak Philip Chia itu salah satu dosen kita yang sangat-sangat menguasai bahasa Ibrani. Ya, beliau pernah sharing bahwa beliau itu udah jarang baca Alkitab bahasa Indonesia. Beliau selalu menggunakan teks aslinya untuk mendapatkan makna sesungguhnya dari teks yang ingin disampaikan. Supaya jemaat benar-benar mendapat pesan sesuai dengan teks aslinya. Jadi saya sangat-sangat berharap Bapak Ibu ya pelan-pelan ya dapat mengikuti atau belajar kedua bahasa tersebut. Baik, selanjutnya Alkitab sendiri menyebut tulisan-tulisan Musa ini dalam beberapa istilah gitu ya. Ada yang disebut dengan kitab Taurat. Nah, kita coba baca di dalam Yosua 1 ayat 8. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu baca. Yosua 1 ayat 8, silakan. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Baik, terima kasih. Yosua 8 ayat 34, silakan. Yosua 8 ayat 34. Sesudah itu dibacakanlah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya sesuai dengan apa yang segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Baik, terima kasih. Jadi dari dua ayat itu ya, tulisan dari Musa, Nabi Musa itu menggunakan istilah kitab Taurat. Kemudian dalam Yosua pun menggunakan juga istilah kitab hukum Musa ya, ayat-ayatnya Yosua 1 ayat 33 dan seterusnya. Ada juga dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3 disebutnya hukum Musa. Ya, jadi ada perbedaan istilah tetapi semua istilah-istilah tersebut merujuk kepada tulisan Musa atau Pentatuk itu. Ya, jadi ini hanya perbedaan istilah untuk menyebut kitab-kitab Musa. Ada juga kitab Musa disebut istilah kitab Musa dipakai di Ezra 6 ayat 18, Nehemia 13 ayat 1 ya. Bapak Ibu bisa baca. Kemudian disebut juga sebagai hukum alam, hukum Allah, hukum Tuhan atau hukum Taurat. Nah, ini loh istilah-istilah yang menggambarkan 5 bagian Pentatuk tersebut. Nah, bagi orang Yahudi sendiri, ya, bagi kalangan orang Yahudi, mereka
memandang cukup menggunakan kata Taurat, ya, dianggap sudah paling baik untuk menggambarkan atau merujuk kelima kitab itu. Bagi mereka, Taurat itu tidak hanya berarti hukum, ya, bukan berarti sekedar hukum Allah, tetapi juga pengajaran dan juga atau mereka sebutnya perintah-perintah. Makanya ke-10 hukum Allah, perintah Allah itu ada di kitab apa Bapak Ibu? Kitab apa yang berisi tentang 10 hukum Allah? Kitab Keluaran, Pak. Yes, kitab Keluaran. Yaitu di situ diceritakan ketika Musa, ya, mendapatkan 10 perintah Allah itu, ya, untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Kemudian kelima kitab ini juga berisi pengajaran Allah, ya. Dari 5 kitab itu kita bisa lihat asal-usul dunia, proses penciptaan hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-7 Allah beristirahat, itu kita temukan. Asal-usul bangsa Israel, di sana kita juga dapat melihat. Terus bagaimana kitab-kitab ini menjelaskan mengenai bangsa yang berdosa. Siapa bangsa yang berdosa itu? Bangsa Israel, ya, mereka bisa bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Semuanya ada di dalam 5 kitab tersebut. Sampai poin ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Yes, Pak, saya izin bertanya sedikit ya, Pak. Silakan Pak Daniel. Kalau kita tahu kan Samaria itu sepenuhnya bukan Yahudi tapi percampuran antara Palestina dengan Yahudi gitu ya. Sehingga mereka dibenci oleh umat Yahudi. Tetapi tadi yang Bapak jelaskan bahwa kitab yang dipakai untuk Pentateuch itu versi Samaria. Kira-kira Versi Yahudi. versi Yahudi, Pak ya. Ya, Tadi Pak sebut ada versi Samaria dan Septuaginta. ya, Jadi versi Yahudi yang dipakai. betul. Baik, Pak. Iya. Siap. Jadi saya mempertegas lagi apa yang tadi Pak Daniel sampaikan. Jadi orang-orang Israel yang di bagian utara itu, yang ibu kotanya Samaria, itu memang sudah terjadi pencampuran gitu ya. Mereka kawin dengan orang-orang di luar orang Samaria gitu ya. Sehingga mereka sudah dianggap orang-orang yang bercampur. Oleh karena itu orang Yahudi juga quote unquote memandang sebelah terhadap orang Samaria. Dan Bapak Ibu juga kalau kita menilik sejarah ketika Israel ditawan, itu yang bagian utara ini yang lebih lebih dahulu dikalahkan dibanding yang selatan, ya. Mereka dikalahkan oleh Asyur, sementara yang di bagian Yerusalem dikalahkan oleh siapa Bapak Ibu? Yehuda, Pak, kalau nggak salah ya. Mungkin ada yang tahu. Yehuda itu kan memang Israel, apa, Yehuda itu kan memang bagian selatan itu ya, yang ibu kotanya Yerusalem, itu dikalahkan oleh negara mana, Babel. bangsa Ya, mana, Kasdim. akhirnya Orang mereka Kasdim, Pak. ditawan. Babel, Pak. Orang Kasdim, Pak. Orang Babel, Kasdim. ya, Babelonia, rajanya siapa? Nebukadnezar, Pak. Nebukadnezar, yes, betul Pak. Ya kan, nah makanya nanti di kitab Daniel kita bisa tahu kan, di kitab-kitab apa, raja-raja bagaimana Israel yang bagian Yerusalem itu dikalahkan oleh Babel, kemudian mereka ditawan, dibawa ke Babelonia, Babel, ya, sampai pada satu titik. Berapa lama mereka ditawan, Bapak Ibu? 70 tahun, Pak. Yes, 70 tahun. 70 tahun mereka ditawan sampai pada satu titik ketika Babelonia dikalahkan oleh bangsa Persia, ya, akhirnya mereka diizinkan untuk kembali ke Yerusalem. Maka kita tahu tuh ya, kitab Nehemia, kitab apa Ezra itu kan
cerita-cerita tentang pembangunan tembok Yerusalem, betul ya? Itu awal-awal mereka diizinkan kembali ke Yerusalem, memperbaiki tembok Israel yang sudah diruntuhkan ketika mereka dikalahkan oleh Babel. Ya, itu sekelumit sejarah. Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut nanti ya untuk memperkaya kita. Selain itu ada pertanyaan lain? Malam Pak, Ya, Pak dengan Yus, Yus Pak. silakan. Ya Pak, agak mundur sedikit tadi Pak, pembagian perjanjian lama itu kan kita terdiri dari 39 pasal saat ini. Pertanyaan 39 saya, kitab, Pak. apakah pembagian itu atau urutannya itu sama dengan kitab bangsa Yahudi saat ini? Itu yang pertama. Yang kedua, di Al-Quran pun sebagian besar mengambil dari Alkitab. Apakah juga dasarnya dari apa namanya kitab Taurat juga gitu Pak? Maksudnya Baik, kitab bukan kitab Taurat ya, maksudnya kitab Yahudi juga gitu yang ya, diambil oleh kaum Muslim itu. Terima kasih Pak. baik. Terima kasih, Pak Yus. Pertanyaan yang sangat menarik sekali, gitu ya. Jadi, memang ada satu proses yang namanya kanonisasi, ya. Sehingga kita saat ini bisa menerima 39 kitab yang sudah tersusun dengan rapi, ya, dari Kejadian sampai kitab Maliaki, ya. Nah, memang khusus untuk Pentatuk itu kita persis karena tadi saya sampaikan memang awalnya itu adalah dari Yahudi kan, ya, dari Yahudi itu persis sekali, ya. Tanak adalah sebutan yang dipakai oleh orang Yahudi untuk kitab suci mereka, gitu ya. Yang kemudian dalam tradisi Kristen disebut Perjanjian Lama, gitu. Nah, susunannya ini merupakan hasil dari proses kanonisasi ya dalam konsili tertentu disepakati pembagian atau susunannya seperti itu. Ada 5 kitab Pentatuk, kemudian kitab-kitab sejarah ya mulai dari Yosua gitu ya. Kemudian disepakati ada 5 kitab yang termasuk puisi atau syair. Kemudian kitab-kitab para nabi. Nah, itu semua sudah dikanonisasi dan disepakati oleh gereja awal-awal gitu ya, sebagai bagian yang sudah resmi, officially gitu ya, 39 kitab yang menjadi bagian dari bagian perjanjian lama. Begitu Pak Yus. Nah, ketika kita mengaitkan Alkitab dengan Al-Quran gitu ya, saya jujur tidak menguasai dan belum mempelajari secara persis asal usul Al-Quran itu ya, tapi kita tahu memang kita memandang bahwa oh Alkitab itu lebih dahulu gitu ya dibanding Al-Quran gitu kan, kita yang lebih asli gitu kan, penulis kita jauh lebih awal dibanding penulis kitab-kitab Al-Quran. Nah, pertanyaannya Pak Yus ini, apakah kitab-kitab yang dipakai adalah kitab-kitab tadi, yang Yahudi tadi, si Tanak tadi? Nah, saya belum bisa memastikan hal tersebut ya, apakah benar persis Al-Quran itu menceritakan menggunakan kitab-kitab Tanak. Saya belum bisa menjamin itu 100%. Tetapi yang kita ketahui, cerita yang ada di dalam Alkitab kita, ya, beberapa bagian itu semacam ditulis ulang gitu ya, disesuaikan dengan konteks agama Islam gitu ya. Abraham disebutnya Nabi Ibrahim. Kemudian anak perjanjian yang mestinya Ishak, kemudian kita tahu di Al-Qur'an disebut bukan Ishak tetapi Ismail. Nah, ini kan terjadi versi yang berbeda. Jadi saya belum yakin 100% mengambil dari Pentatuk versi kita. Begitu Pak Yus yang bisa saya sampaikan, mungkin ada tambahan?
Dan kanonnya Tanakh sama kanon eh, Perjanjian Lama itu sama atau enggak, Pak? Sama. Urutannya gitu, Pak. Sama Ya. ya, Pak ya. Oh, sorry, maaf. Jadi gini, kanonisasi itu adalah klasifikasi pengurutan kitab yang dilakukan eh, setelah tahun-tahun Masehi gitu ya. Konsili Masehi. Nisia dan Ya. Nah, urutannya tidak persis sama ya, karena seperti yang di slide ini, Yosua, hakim-hakim masuk kepada kitab nabi-nabi gitu ya, dikelompokkan oleh nabi-nabi. Tapi sekarang di zaman sekarang itu Yosua, hakim-hakim termasuk sejarah, termasuk Samuel, raja-raja, itu kitab-kitab sejarah. Dipisahkan kitab sejarah dan kitab nabi-nabi gitu ya. Jadi cuma pengelompokannya saja yang berbeda, tapi kitabnya sebetulnya sama gitu. Jadi hanya pengelompokan secara umumnya saja yang mengalami perbedaan. Nanti pada saat Bapak Ibu belajar tentang bibliologi itu, Bapak Ibu bisa lihat lebih lebih dalam ya, pembagian, pengelompokan perjanjian lama termasuk. Jadi di slide awal-awal saya tadi ya, ini perjanjian lama, perjanjian baru. Ini sebetulnya sedikit menyinggung mata kuliah bibliologi gitu ya, secara umum seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan belajar lebih dalam di sana. Demikian Pak Yus. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan-pertanyaan yang baik sekali dari teman-teman kita. Baik, jika tidak ada, maka saya lanjutkan slide berikutnya. Nah, Pentatuk ini saya boleh katakan kitab-kitab Musa yang sangat penting ya, dan punya pengaruh atau dampak yang sangat kuat di dalam Alkitab kita secara keseluruhan ya. Kita akan lihat apa sih dampak Pentatuk ini terhadap kitab-kitab yang lainnya. Ya, kita mulai dari Perjanjian Lama. Taurat Musa, hukum Musa yang tadi kita tahu istilah-istilahnya, dianggap sebagai penuntun baik bagi bangsa Israel, juga bagi tokoh-tokoh atau individu-individu di dalam bangsa Israel tersebut. Ya, karena memang kita tahu Taurat Musa itu, kitab-kitab itu kan berisi semua perintah-perintah firman Tuhan yang harus dilakukan oleh Israel secara nation, secara bangsa, ataupun secara individu, perorangan. Sehingga tidak mengherankan kalau penulis-penulis berikutnya seperti Yosua, kemudian kitab-kitab sejarah, itu mereka berada di bayang-bayang atau di bawah tuntunan pimpinan dari Pentatuk. Ya, mereka tidak bisa berjalan sendiri, tapi mengikuti bimbingan apa yang sudah tertulis di dalam 5 kitab Musa. Begitu juga dampak Pentatuk ini terhadap penulis kitab nabi-nabi atau kitab nubuat-nubuat. Ya, makanya nanti kita akan melihat dampaknya apa gitu ya. Kita akan lihat. Lebih dari itu juga, Pentatuk ini mempengaruhi para sastrawan dan juga para sejarawan. Ya, banyak sastrawan sekarang, khususnya mulai dari zaman modernisme sampai sekarang postmodern, itu terus menggali firman Tuhan, ya, menggali Alkitab, dan mereka sangat memperhatikan, mempelajari Pentatuk. Ya, oleh karena itu, tulisan-tulisan mereka juga banyak mengeksplor mengenai Pentatuk itu. Kita akan lihat satu persatu ya dampaknya. Yang pertama, kitab-kitab sejarah. Contoh kitab sejarah Nabi Musa gitu ya. Itu atau pemimpin pengganti Israel Yosua ini. Kita tahu Yosua adalah abdinya Musa, ya. Dia adalah penerus, dan kita tahu
bagaimana kedekatan, ya, sejarah kedekatan Yosua dengan Musa, gitu ya. Kita tahu 12 orang pengintai yang diutus Musa mengintai apa? Bapak Ibu? Tanah Kanaan. Iya, salah satunya adalah Yosua. Ya, Yosua dan Kaleb adalah dua orang yang mengingatkan, ya memang tanah itu terdiri dari orang enak, orang yang raksasa dan seterusnya. Nah, itu sudah mulai itu kita melihat kehadiran Yosua gitu ya. Sehingga di dalam kitab Yosua pasal 1, pasal 3, pasal 8, Yosua banyak sekali menekankan mengenai hukum Taurat sebagai ajaran-ajaran penting, dan itu sangat relevan atau relasinya sangat kuat dengan kitab-kitab Musa. Begitu juga kitab Hakim-Hakim. Di situ banyak menyinggung mengenai hal kutuk yang bisa menimpa orang Israel. Bicara masalah kutuk, ada hubungan lagi dengan kitabnya Musa gitu ya. Di kitab Musa yang bicara tentang berkat dan kutuk di kitab apa ya Bapak Ibu? Ulangan. Yes, Ulangan. Tuh, satu pasal itu dibagi dua tuh ya. Ada berkat, ada kutuk. Nah, kemudian di dalam kitab sejarah, dalam 2 Samuel, itu mengenai membangun rumah bagi nama Tuhan. Itu sudah disinggung di Ulangan 12 pasal yang kelima. Coba kita baca dulu Ulangan 12 pasal yang kelima. Minta tolong teman-teman. Ulangan 12 ayat yang kelima, silakan. Ulangan 12 ayat yang kelima, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Baik, terima kasih. Sekalian Pak, 2 Samuel 7 ayat 13. Samuel 7 ayat 13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ya, terima kasih Pak Henry. Nah, dari 2 ayat ini sudah terlihat ada hubungan satu dengan yang lain. Jadi, seperti yang tadi saya katakan, kitab sejarah ini itu juga tidak bisa lepas dari 5 kitab Musa. Bahkan pesan terakhir Daud sebelum ia meninggal, ya, pesan-pesannya kepada Raja Salomo itu yang ditekankan oleh Raja Daud mengenai apa? Lakukan perintah Tuhan, lakukan kewajiban, ya, sebagaimana Tuhan inginkan, ya. Kita bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ketiga, silakan. 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ya, terima kasih. Nah, ayat ini sangat jelas. Daud sendiri menyampaikan, menitipkan pesan kepada Salomo, lakukan perintah dan kewajiban sebagaimana yang telah tercantum atau yang ada tertulis dalam hukum Musa. Jadi sekali lagi, Pentatuk ini luar biasa dampaknya terhadap kitab sejarah. Pak Roni keluar ya? Iya kayaknya. Iya, sepertinya Lempar keluar. kelempar.
Pak, kalau bahan-bahan PPT-nya dari yang kemarin sampai malam ini tuh di-share nggak, Pak? Di share Pak, seharusnya ada di ini, ada di materi. Tapi tadi ada Belum ada masukan. kayaknya. Oh, belum ada ya. Hah? Tadi ada Hah? masukan begini juga. Jadi sambil nunggu Pak Roni masuk lagi ya, Pak. Jadi kita bikin grup WA grup khusus per masing-masing mata kuliah. Jadi sama dosennya langsung. Jadi nggak dicampur di grup besar kita gitu. Jadi misalnya Oh, teologi perjanjian kalau boleh lama us itu masuk gitu. kalau kalau boleh usul Pak, WA tuh kan sering terlewat karena banyak sekali urusan tercampur di WA. Iya. Kalau semua mau dan berkenan, saya lebih prefer Telegram Pak, karena di situ kita nggak mesti download dan nggak akan hilang. Kalau WA tuh sekali di-upload, nanti kita nggak download hilang. Iya, betul, Betul, betul. ada satu kali kirim itu Telegram ya. tinggal bikin channel aja atau ya Pak Maaf udah enak. Bapak Ibu, sorry saya ada masalah koneksi. Oh, baik Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya, sebentar ya. Saya mohon maaf sekali. Baik, jadi kembali lagi bagaimana kita bisa melihat dampak dari kitab-kitab Musa atau Pentatuk ini terhadap kitab-kitab sejarah. Nah, dalam dua raja-raja pun kita bisa lihat bagaimana Raja Hizkia dan Raja Yosia mereka menaati firman Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan, ya, menaati perintah-perintah Tuhan. Perintah yang mana? Yang tadi, yang tertulis, yang dinyatakan dalam hukum Musa, ya, kitab-kitab Musa itu. Begitu juga di dalam 1 dan 2 Tawarik, banyak menyinggung kitab-kitab Musa. Coba kita baca dulu. 1 Tawarik 22 ayat yang ke-13. Silakan salah satu ibu-ibu mungkin bisa bergantian. 1 Tawarik 22 ayat 13. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Ya, terima kasih Ibu. Nah, ayat tadi sudah menyatakan dengan jelas ya, lakukan ya tugas, kewajiban, perintah-perintah sebagaimana yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Lebih lanjut lagi dalam kitab Ezra, ya Ezra sendiri kita tahu dia adalah seorang ahli kitab gitu ya. Ahli kitab apa ya? Kitab Musa, kitab Taurat, dan juga Nehemia. Nah, mereka kedua tokoh Alkitab ini selalu merujuk kepada tulisan-tulisan Musa atau hukum Taurat, sehingga kita semakin kuat, semakin yakin bahwa memang Pentatuk punya dampak demikian besar terhadap kitab-kitab sejarah. Lalu bagaimana dengan kitab-kitab nubuat atau kitab-kitab nabi gitu ya, nabi besar, nabi kecil. Bagaimana dampaknya? Nah, kita lihat kitab nabi-nabi kecil dan besar berisi hal-hal penting yang berhubungan dengan kitab Musa. Contoh, salah satu nabi besar yaitu Yesaya. Yesaya katakan ia memanggil langit dan bumi sebagai saksi ketika dia menyampaikan firman kepada Israel. Ini rujukannya adalah Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 32 ayat 1. Jadi ada satu benang merah hubungan yang jelas. Siapakah Allah itu? Gitu ya. Allah Israel, Allah yang maha kuat, Allah pelindung Israel, itu yang dinyatakan di kitab Ulangan itu dipertegas lagi oleh Yesaya. Yesaya katakan Allah sebagai gunung batu, Allah sebagai penyelamat. Itu kita bisa baca di dalam Yesaya 12 ayat yang kedua yang selaras dengan Keluaran 15 ayat yang kedua. Nah, ini baru Nabi Yesaya. Bagaimana dengan nabi yang lain? Yeremia. Yeremia banyak menyinggung
memanggil orang Israel yang dikenal dengan hatinya yang degil. Kita bisa baca di dalam Yeremia 9 ayat yang ke-14. Silakan tolong bantu dibaca Yeremia 9 ayat yang ke-14. Yeremia 9 ayat yang ke-14, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Nah, Yeremia menegur Israel itu umat yang degil, yang memilih menyembah Baal-Baal, dewa-dewa asing gitu kan. Nah, ini sama seperti yang terjadi dalam Ulangan 9 ayat yang ke-27 gitu ya, tentang kedegilannya bangsa Israel. Silakan tolong dibaca Ulangan 9 ayat yang ke-27. Ya, Ulangan 9 Ulangan 9. Ya, silakan Pak. Enggak, Ibu aja nggak apa-apa. Kan yang gantian Bapak Ibu. Silakan, Bu. Baik. Ulangan 9 ayat 27 ya. Ya. Ingatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikannya dan dosanya. Nah, ketegaran hatinya itu bicara juga tentang kedegilan hati dari Israel. Ya, jadi nyambung nih Yeremia. Kemudian Musa pernah menyebut seorang penyembah berhala seperti akar yang menghasilkan kepahitan atau menghasilkan racun. Kita bisa baca di dalam Ulangan 29 ayat 18. Nah, kata-kata kepahitan, kata racun itu juga dipakai oleh Nabi Yeremia. Dalam Yeremia 9 ayat 15, 23 ayat 15, bahkan kitab Amos pun ya itu juga menyinggung mengenai kepahitan dan racun. Nanti Bapak Ibu, kalau kita sudah mulai terbiasa menggunakan bahasa Ibrani, ini yang sering saya lakukan ya ketika mempersiapkan firman Tuhan gitu ya. Ketika saya menggali, oh kata ini menggunakan kata asli Ibraninya, misalnya abad gitu ya. Nah, lalu saya cek di kitab-kitab lain ketika menyinggung mengenai soal beribadah atau abad, benar nggak kata aslinya adalah abad gitu ya. Sehingga saya bisa bisa menyambungkan, oh ini loh, kata beribadah yang dimasuk di kitab Yosua misalnya 24 ayat 14 sampai 15 menggunakan teks asli Ibrani abad gitu ya. Maka saya bandingkan dengan kata ibadah di ayat yang lain, di kitab yang lain. Masih menggunakan teks Ibrani yang sama atau tidak. Nah, ini nanti akan memperkuat Bapak Ibu ketika kita menyampaikan firman. Karena kita sudah mengeksplor, mempelajari teks asli Ibrani. Dan itu jauh lebih dalam. Ya, contohnya, tadi saya menyinggung kata beribadah yang dipakai oleh Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Waktu itu Yosua katakan, pilihlah hari ini kepada siapa engkau akan beribadah. Nah, saya menggarisbawahi kata ibadah ya, yang teks aslinya menggunakan abad. Dalam teks aslinya kata abad itu memiliki arti yang jauh lebih dalam, melayani, menghambakan diri, mengabdi. Nah, jadi bukan sekedar ibadah puji-pujian, mendengar firman Tuhan, tapi pilihlah kepada engkau, kepada siapa engkau akan menghambakan dirimu, mengabdikan dirimu, kepada siapa engkau melayani. Nah, itu jadi kan eksplorasi dari satu teks aja sudah bisa memberikan makna yang berbeda, yang jauh lebih dalam. Itulah pentingnya kita mempelajari bahasa Ibrani supaya kita bisa menggali teks aslinya. Kemudian dampak lain yaitu bicara mengenai masa kekeringan, kemarau.
dan juga hama-hama yang memporandakan kebun anggur dan ladang. Itu ya kita tahu kan Hagai ayat 1. Engkau tidak memperhatikan rumah Allah. Engkau hanya fokus pada rumah-rumahmu. Nah, itu mengambil atau merujuk ya Ulangan 28 ayat 23. Kita baca ya Bapak Ibu ya, Hagai 1 ayat 10 sampai 11. Silakan Bapak Ibu. Ya, Hagai 1 ayat 10 sampai 11. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Ya, puji Tuhan. Itu apa yang terjadi dialami oleh Israel yang melupakan atau mengabaikan gitu ya. Maka terjadilah kekeringan, hama dan seterusnya. Mari kita baca di dalam Yoel 1 ayat yang keempat. Apa yang terjadi di sana? 1 ayat 4, apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan, apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Ya, itu keadaan yang terjadi ya, yang dialami Israel ya ketika Nabi Yoel menjadi utusan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, sekarang kita bandingkan kejadian tersebut. Ulangan 28 ayat yang ke-23. Silakan. Ulangan 28 ayat 23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Ya, itu menunjukkan ada sesuatu yang ditahan, ya, sehingga Israel mengalami kekeringan, tidak mendapatkan hasil. Hasil yang didapat pun akhirnya ludes begitu saja, tidak bisa dinikmati dengan baik. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu bagaimana hubungan relasi dampak dari Pentatuk terhadap kitab-kitab nubuat atau kitab-kitab para nabi ya. Nah, kemudian terhadap kitab-kitab puisi gimana nih? Ayub, Pengkhotbah, Mazmur. Nah, bagaimana? Apakah ada pengaruh? Nah, di sini kita melihat bahwa pengaruhnya tidak terlalu banyak atau istilah lainnya tidak terlalu meresap dalam kitab-kitab puisi. Memang materi dalam kitab-kitab puisi itu menulis tentang hikmat, kebijaksanaan gitu ya, yang berpusat pada arti hidup. Ya, bagaimana Ayub gitu ya, dia di dalam ujian yang sedang dialami, ya mulai itu keluar kata-kata tulisan-tulisan hikmatnya. Kemudian Pengkhotbah ya juga banyak bicara tentang hikmat atau kebijaksanaan. Kemudian di kitab Amsal juga menyinggung mengenai ya kerja keras, pengendalian lidah gitu ya. Bahkan di kitab Mazmur pun ya menyinggung soal Taurat Tuhan ya. Mazmur 1 ayat 2 itu bisa selaras dengan Yosua 1 ayat yang ke-8. Mazmur 19 dan Mazmur 119 juga memuji mengenai hukum Tuhan dan perintah-perintahnya atau peraturan-peraturannya. Ini sedikit ya yang meresap dari apa yang ada di Pentatuk, kemudian yang dibawa ke dalam kitab-kitab puisi gitu ya. Kemudian kita akan lihat juga dampaknya terhadap perjanjian baru. Nah, bicara tentang perjanjian baru, kita tahu begitu banyak kutipan-kutipan yang diambil dari kitab-kitab Musa gitu ya. Nah, secara umum ya, kitab-kitab yang paling banyak dikutip dalam perjanjian baru itu kitab Mazmur, Yesaya ya, kemudian Ulangan, Keluaran, Kejadian, Imamat dan Bilangan. Nah, itu hampir semua bukan hampir semua Pentatuk
ya dikutip oleh Perjanjian Baru, ya. Walaupun ada juga Mazmur dan Yesaya. Pertanyaannya, Bapak Ibu tahu nggak kitab Yesaya dikutip oleh Injil itu terkait apa ya? Kitab Yesaya kan tentang nubuatan tuh. Perbuatan Tuhan Yesus Tentang Kristus. Tuhan Yesus. Yes. Ya, biasa hari Natal itulah ya. Kalau hari Natal itu pasti banyak mengutip nubuat-nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, pasal-pasal penting yang sering dikutip ya dari Pentatuk, Kejadian 2, Kejadian 12, Kejadian 15 terus ya sampai Ulangan. Bahkan Imamat 19 ayat 18 dikutip 9 kali di dalam Matius, di dalam Markus, di dalam Lukas, dalam Roma, Galatia, dan Yakobus. Semuanya ini Bapak Ibu membuktikan bahwa Perjanjian Baru juga dipengaruhi oleh kitab-kitab Musa atau hukum Taurat ini. Ya, ini kelebihan kita ya luar biasa ya. Firman Tuhan itu saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada yang bentrok gitu ya. Saling terkait gitu ya. Yesus sendiri pun banyak mengutip dari ya kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama. Bahkan kita tahu bagaimana Yesus sendiri ya bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi justru untuk menggenapi. Baik, sampai sini ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan dari materi Pentatuk ini? Silakan Bapak Ibu. Ya, izin bertanya, Pak. Jadi Silakan Pak Daniel. kalau kita lihat yang banyak disampaikan oleh Bapak kan baru tentang bagaimana operasionalnya PL itu dipergunakan dan dipengaruhi satu dengan yang lain. Tapi kira-kira boleh nggak kami mendapatkan penjelasan mengenai pembagian bagaimana sih caranya Musa itu bisa menemukan karena jeda waktunya kalau saya cari saya search apa referensinya itu kan Yesus lahir sekitar 4 atau 5 sebelum Masehi dan Musa itu mungkin ada sekitar 1526 sebelum Masehi gitu ya. Di rentang waktu itu banyak kejadian macam-macam di tengah-tengah bangsa Israel, banyak nabi-nabi yang membawa kitab-kitab yang tadi Bapak jelaskan. Nah, kira-kira bagaimana ya? Kan Musa tidak ada pada waktu Adam dan Hawa diciptakan. Apakah murni semua cerita-cerita itu memang suatu gulungan yang ditemukan dan kemudian disusun secara kodifikasi? Gitu, Pak. Mungkin pertanyaan saya, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang saya sudah tunggu, Pak Daniel. Ya, bagaimana kita tahu siapa penulis Pentatuk? Semuanya adalah Musa. Ya, padahal cerita tentang Musa itu dimulai di kitab Keluaran, ya kan? Jadi praktis Kejadian pasal 1 sampai pasal yang ke-50 ya. Itu kan Musa belum lahir, betul kan? Bagaimana saya belum lahir kemudian saya menceritakan tentang Kejadian 1, penciptaan langit dan bumi, penciptaan bumi ini, penciptaan manusia. Bagaimana saya bisa menceritakan kejatuhan manusia dan seterusnya? Bagaimana saya bisa menceritakan nenek moyangnya Israel mulai dari yang namanya Abraham? Saya nggak pernah hidup, ya kan? Apakah Musa mengarang itu? Semua cerita itu? Disinilah ada satu peran yang luar biasa dari Roh Kudus, dari Allah sendiri yang mengilhami, yang menguasai Musa, sehingga bisa Musa menuliskan apa yang terjadi. Ya, tulisan-tulisan tadi dari kejadian itu semua peran Roh Kudus yang mengilhami yang namanya Musa. Nanti Bapak Ibu ya, saya lupa nanti di mata kuliah apa itu Bapak Ibu juga akan belajar mengenai inspiration, illumination, ya kan?
bagaimana eh, bagaimana para nabi-nabi itu, penulis-penulis kitab itu menulis kitabnya, bagaimana Rasul Paulus juga menulis, bagaimana penulis-penulis lain, bagaimana Roh Kudus benar-benar mengilhami ya eh, hamba-hamba Tuhan menuliskan kitab ini sehingga semuanya tidak ada yang bentrok, tidak ada yang salah satu dengan yang lainnya. Nah, itu semua sumbernya hanya satu, yaitu pribadi Roh Kudus. Itu Pak Daniel secara umum yang bisa saya Jadi, sampaikan. kalau boleh saya simpulkan, Pak, berarti yang kita baca sekarang di versinya LAI itu, menurut penjelasan Bapak adalah ditemukan dalam versi gulungan plus ilham dari Roh Kudus. Timbulnya Ya, dari sana ya, Pak, yang membentuk sehingga terjadilah yang sekarang diversikan di LAI kalau di Indonesia. Gitu ya, ya. baik. Baik, masih. Ketika Pak Daniel membahas mengenai LAI versi Alkitab sekarang gitu ya, itu saya harus sedikit bercerita gitu ya. Alkitab kita gitu ya, yang bahasa Indonesia itu awalnya kan Perjanjian Lama menggunakan teks Ibrani, Perjanjian Baru teks Yunani. Nah, ini sumber utama dari kitab-kitab kita yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Bahasa Inggris saja kita menemukan berapa versi? King James. Kemudian apa lagi? NIV, EBE. Banyak. Kita aja di dalam bahasa Indonesia ada terjemahan baru. Satu, terjemahan baru dua, terjemahan lama, bahasa Indonesia masa kini, firman Allah yang hidup. Banyak kan? Ya kan? Nah, tapi ingat, semuanya induk awalnya adalah dari teks asli bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Nah, makanya seperti yang tadi saya katakan, dosen kita, ya, dosen Bapak Ibu, Pak Philip Chia itu, beliau tidak prefer menggunakan bahasa Indonesia. Karena memang kadang-kadang di dalam bahasa Indonesia itu ada keterbatasan kosakata untuk mengartikan teks aslinya, gitu. Makanya Pak Philip Chia senang sekali menggunakan teks aslinya, gitu ya. Nanti di mata kuliah Perjanjian Lama itu ada lagi teologi Perjanjian Lama, terus ada lagi eksposisi Perjanjian Lama. Bapak Ibu benar-benar akan dibawa untuk menggali teks Ibrani, gitu ya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih benar, yang lebih asli. Bagaimana satu kalimat itu dipenggal-penggal sehingga benar-benar didapati maksud atau pesan yang sesungguhnya. Nah, itu nanti Bapak Ibu nggak usah takut dulu. Tetapi, yes, untuk bisa mendapatkan makna sesungguhnya, kita harus kembali kepada teks Ibrani atau teks Yunani. Jadi ini sekarang menjadi kebiasaan saya, Bapak Ibu, ketika mendengar firman Tuhan, saya selalu mencari kalimat tertentu atau kata tertentu yang ditekankan oleh pembicara, misalnya kata tadi beribadah, itu teks aslinya apa, gitu ya. Supaya ketika saya nanti menyampaikan lagi, saya bisa mengeksplorasi lebih dalam dari apa yang telah disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Nah, itu pentingnya Ibrani dan Yunani. Demikian, Pak Daniel. Baik, Yang Pak. lainnya silakan. Ya, salam Pak Roni. Ya, silakan Pak. Pak Iya, Bambang. tadi iya disampaikan bahwa kitab Pentatuk akan sudah mengilhami penulis-penulis kitab baik Perjanjian Lama selanjutnya maupun Perjanjian Baru ya. Jadi kalau menurut apa namanya Mahan, mereka bisa menulis seperti itu apakah mereka itu Pentatuk ataukah semua dari ilham daripada Roh Kudus begitu. Apakah saat itu eh, perjanjian apa namanya kitab Pentatuk juga ada yang sudah ditulis dibaca oleh mereka sehingga pernyataan
yang ditulis oleh nabi-nabi yang selanjutnya itu bisa bisa eh, mereferensi ke kitab Pentateuch begitu. Ya, Demikian, Pak. pertanyaan yang bagus dari Pak Bambang. Saya ambil contoh, Pak. Kalau Bapak tadi kita bisa melihat dampaknya Pentateuch terhadap kitab-kitab lain gitu ya. Mulai dari Yosua aja. Yosua ketika memperkatakan tentang hukum Taurat, hukum Musa, itu merujuknya kepada tulisan-tulisannya Nabi Musa, ya kan? Kemudian pesan Salomo tadi yang di satu raja-raja di Tawarit tentang sejarah itu juga merujuk kepada Pentateuch. Artinya apa? Tulisan-tulisannya sudah ada. Bahkan ketika Israel atau Nabi Ezra dan Nehemia diizinkan kembali pulang ke Yerusalem, kemudian di satu ketika mereka membacakan kitab Taurat, itu sudah ada kitab Musa. Jadi gulungannya itu sudah jalan terus dari sejak Musa sampai perjalanan Israel. Sehingga itulah yang terus diperdengarkan, dibacakan sampai kaum Yahudi, orang Yahudi mengakuinya sebagai Tanakh tadi, gitu ya. Nah, kalau kita kepada perjanjian baru, nah, perjanjian baru kita tahu ada orang orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat, ya kan? Itu mereka bisa menjadi ahli karena apa? Ya sudah mempelajari, mendalami tentang Taurat, tentang ajaran-ajaran Musa. Dan bagaimana mereka begitu kekeh hidup di dalam itu, mengajarkan. Walaupun praktek hidupnya tidak 100% menjalankan hukum Taurat. Tapi mereka sudah mempelajari. Bahkan ketika pribadi Allah kita, Yesus Kristus, ya, menyampaikan ajarannya, dia tidak lari dari hukum-hukum Taurat. Tidak lari dari hukum-hukumnya Musa. Karena dia mempunyai kemampuan untuk mempelajari, dia tahu apa yang terjadi, gitu kan. Kan Alfa Omega. Sebelum Musa hadir, sebelum penciptaan hadir, Allah sudah ada belum? Sudah ada. Termasuk pribadi Yesus Tritunggal. Sudah ada. Sudah. Cuma belum datang dalam wujud manusia. Sampai sini Bapak Ibu memahami? Jadi bagaimana Yesus sendiri nggak lari dari hukum Taurat. Nggak lari dari kitab-kitab Musa. Dia tahu persis gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah gitu. Dan tidak ada kutipan-kutipannya yang salah, nggak ada. Ya kan? Sampai sini bagaimana Pak Bambang? Ya, berarti kitab-kitab tersebut merupakan panduan daripada orang-orang yang menulis kitab-kitab yang lainnya juga gitu ya. Iya, Sudah ada karena mereka ya. mempelajari. Rasul Paulus menulis 14 surat di Perjanjian Baru. Siapa Paulus itu? Kita tahu. Dia juga belajar hukum Taurat di bawah guru besarnya yang namanya Gamaliel. Jadi orang Yahudi itu udah pasti itu harus menguasai. Sorry, orang Yahudi itu mengenal hukum Taurat. Dan kalau mereka adalah intelektual seperti Rasul Paulus, dia tahu apa itu kitab Musa. Dan bagaimana surat-surat Rasul Paulus itu menyinggung, memperjelas mengenai hukum Taurat. Karena dia sudah pelajari. Gitu. Baik, Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini tidak terlalu berat. Ya. Ada yang mulai agak panas gitu. Aman ya? Ini masih aman, Bapak Ibu. Masih enteng ini ya. Ya, tidak perlu khawatir ya. Baik, saya menyarankan memang materi ini direkam. Ya, nanti Bapak Ibu bisa kumpulkan ya, sehingga kapan ada waktu untuk bisa dipelajari lagi ya, menjadi satu inventaris gitu ya. Waktu angkatan saya juga melakukan hal yang demikian, jadi bisa membantu teman-teman kita satu angkatan. Baik, 7.55 nanti jam 8 lebih Bapak Ibu sudah lanjut ke mata kuliah selanjutnya. Mata kuliah apa setelah saya? Teologi pujian Teologi penyembahan. pujian penyembahan. Oh, oke. Pak Hendrik ya?
Betul ya? Ayat berikut. Iya Pak, Baik, Pak Bapak Hendy. Ibu, kita akan akhiri. Nanti saya minta Pak Daniel berdoa. Silakan Pak Daniel. Baik, Shalom Bapak Ibu semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami malam hari ini boleh diajar dan dimengertikan tentang bagaimana perjanjian lamamu ditulis, dibuat, dan diwartakan. Berkati terus apa yang sudah kami terima, semua firman-Mu tidak akan pernah lekang dari kehidupan kami, dan terima kasih juga untuk dosen kami yang telah mengajarkannya dengan baik. Tuhan berkati ia berlimpah-limpah dalam pengajaran dan hikmat, dan terus menjadi berkat untuk banyak orang, banyak gereja, dan banyak lembaga institusi kekristenan yang akan Tuhan pakai di dalam pundaknya dan tangannya. Berkati, berikan kekuatan buat kami juga untuk kami boleh mengikuti perkuliahan selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup. Amin. Amin. Saya lupa, saya akan share nomor WA saya sama email. Mungkin nanti Bapak Ibu memerlukan. Saya chat itu apa namanya? Mohon Nomor izin Pak, handphone saya. Eh, Ya, kita kan akan membuat grup dengan Bapak nih untuk pelajaran perjanjian lama ya Pak. Bapak ya, menggunakan WA atau menggunakan Telegram Pak? WA aja Pak saya Pak. Yang Oh umum WA. Pak. Oh iya, oke siap Pak. Nanti kita Kalau buatkan memang perlu, Iya. ya silakan. Nanti biar kalau ada hal-hal yang perlu bisa kita komunikasikan ya. Oh iya, baik, siap. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima kasih Pak. Pak. Pak, Tuhan berkati. Yes. Kasih Pak. Terima kasih Bapak. Bye. Terima kasih Bapak. Pak Ya, Efraim, dan Ya, Pak Efraim. ya Pak. Pak, saya lagi mau buat yang jadwal untuk pimpin pujian. Cuma ini tuh kalau hari Selasa berarti selalu dari kelas non teologi ya Pak ya? Ya, Selasa kebetulan kelas non teologi, jadi hanya kita aja 19 orang. Oh, yang nanti malam juga hanya kita ya? Iya, sepertinya begitu. Oh, kalau hari Kamis Pak? Hari Kamis ada satu mata kuliah yang kecuali pengantar kecuali manajemen pendidikan ya. Kecuali manajemen Jadi pendidikan. diawalinya bareng-bareng atau Bareng-bareng yang lagi. sesi kedua? Bareng-bareng lagi. Oh, berarti Diawali bareng-bareng. awalnya ya Pak yang bareng ya? Iya, betul Pak. Gitu. Oke, baik. Kayaknya teologi pujian itu yang S1 teologi juga itu deh, ikut deh. Oh, masuk juga ya yang sekarang Pak? Iya. Iya, Kan betul tadi masuk. ada di grup itu dibilang saya join jam 9 katanya. Saya belum baca WA. Berarti Pak, linknya ganti ya. Oh, Linknya masih tetap Iya. yang ini kayaknya Bu. Masih sama, Bu. Masih sama ya? Iya, Oh, masih sama. oke. Pak Ketua usul aja Ya. Pak, jadi supaya pada waktu kita naikkan pujian sebelum kuliah, mungkin ada tugas perwakilan dari teman-teman 4 atau 5 orang yang ikut bernyanyi Pak. Jadi suasananya lebih hidup. Ini sih saran saya aja, nanti bisa bergantian, hari ini siapa, besok kelompoknya siapa gitu. Jadi membackup vokal yang main gitar supaya suasananya terdengarnya lebih hidup gitu aja sih. Oh, Kalau iya. disetujui. tapi kalau seperti itu biasanya ini Pak, delay-nya Tabrakan Pak. ya? Jadi nanti ada gitar sama yang nyanyi semuanya amburadul Pak. Kalau kita Iya Pak, kalau Zoom nggak bisa. Biasanya delay nanti. Delay delay ya. biasanya Pak. Apalagi kalau saya di Ambon masuk. Berarti tiap teknologi tetap mempunyai kelemahannya secanggih. Iya betul. Pak, berarti ini kita pujiannya hanya di sesi pertama saya buat, kemudian yang doa Ya. pembukanya yang memimpin pujian. Nanti kalau doa penutup juga yang bersangkutan, kalau memang seperti tadi Pak Roni kan random memanggil ya. Kalau nggak ada yang dipanggil berarti PIC tersebut aja ya satu hari sama ya. Iya betul. Nanti saya rasa kalau kita 32 orang ini kita hanya 3 bulan sekali kok Pak, Bapak Ibu masing-masing ya. Iya kebagian. Jadi persiapannya bisa maksimal ya kalau 3 bulan sekali kan. Iya, Bisa betul. latihannya 3 bulan gitu Pak. Ya. Pakai sequencer nanti. Ya kalau yang nggak bisa main musik seperti yang di info Pak Andreas bisa pasang YouTube juga mungkin gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi saya juga nggak bisa nyanyi, nanti kita sama-sama lah ya belajar ya. Siap. Nanti saya buatkan ininya, nanti saya share di WA ya. Iya. Saya diskusi sama Pak Efraim dulu. Oke, Kalau udah siap. oke baru.
Langsung kita mulai dirilis jam aja nih. 8.10 berarti ya Pak? 8.10 nanti kebetulan Pak Hendrik Timadeusnya masuknya jam 21.00, jam 9. Jadi nanti saya akan putar video, Bapak Ibu akan diputar video, continue kali ya putarnya ya. Itu karena videonya cuma 18 menit ya. Ada 2 video yang cuma 18 menitan. Gitu. Oke, baik Pak. Ya, kita istirahat dulu kali ya Pak. Ketemu sampai 8.10 ya, istirahat 10 Ya. menit ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.